Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia nasihat kehidupan, kali ini kami kembali akan melanjutkan kisah nyata misteri yang berjudul 1000 Hari bagian kedua. Selamat mengikuti. Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Della, mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet. Entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya, masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah keberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Della, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun, di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain, kiri kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbah Tamin pamit ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Della saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun jangan membuka pintu, ucap Mbah Tamin sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap. Sri menutup pintu dan jendela lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur di sampingnya Erna. Sementara Erna sendiri tengah meringis menahan sakit. "Kamu kenapa, Er?" tanya Sri. "Sri, aku boleh minta tolong dak?" "Minta tolong apa?" "Malam ini giliranku memandikan Della. Bisa kamu gantikan gak? Besok gantilah aku yang gantiin kamu." Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna akhirnya Sri pun setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya. Lalu keluar, entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam ini lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar, ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya, lalu kembali. Tapi, dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat, tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini ia melangkah menuju kamar Della. Sri meletakkan airnya, taburan kembang sudah ia lakukan. Kini Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Bella dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya yang kata Erna dihamili oleh Mbah Tamin. Namun Sri tidak percaya. Ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana Sri terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Della. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Della. Ternyata Della membuka mata, tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri.
Kaget, Sri beringsut mundur. Namun Dela mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia mengangah menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Dela. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Dela yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. Siapa kamu, nak? Tanya Dela, suaranya berat nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. Di mana ini, nak? Sri masih mencoba melepaskan cengkeraman kuat itu. Namun, Dela terus menyeringai, air liurnya menetes, matanya putih, ia tersenyum. Jawab kalau ditanya. Siapa Anda? Tanya Sri terbata-bata. Nafasnya mulai sesak. Dela tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelumnya, Erna masuk ke kamar karena keributan itu. Ia pun bingung apa yang sedang terjadi. Ada apa ini, Sri? Kenapa Dela? Kenapa sama Dela? Bingung, Dela menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak kemudian seakan tertawa kegirangan. Dela berteriak, Ternyata anak kelahiran Kliwon semua. Dela masih tertawa. Sri beringsut mundur, sementara Erna masih bingung dan shock melihat wajah Dela yang sangat mengerikan itu. Dela terus melihat Sri dan Erna bergantian. Percuma, 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini. Dela tertawa terus-menerus. Sebelum Sri melompat dan mencengkeram Dela, ia mengguyur Dela dengan air kembang itu. Dela berteriak kesakitan. Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu, teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali hitam itu. Ada apa ini, Sri? Erna ikut menahan tubuh Dela yang meronta sebelum akhirnya Dela menjadi tenang dan ia kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Dela kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. Aku ingin pulang. Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja, bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada risiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas, apa yang disembunyikan oleh Simbah ini? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Dela tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dulu. Namun, gara-gara itu Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita bapaknya. Santet bukan hal baru di sini. Namun, untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat. Seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Namun apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini dan kenapa anak ini sebegitu berharganya. Sampai Sri teringat 1000 harinya. Kata Sri lirih, ia melirik menatap Erna. Jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Kliwon. Erna yang mendengarnya kaget. Kamu juga? Sri merasa ngeri, sekarang ia tahu sesuatu. Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar, pertanyaannya lengkap, begitupun jawabannya. Tidak hanya Dela yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua. Terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejahat itu keluarga ini untuk harga nyawa mereka. Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun sama, ia langsung berdiri. Mbak Tamin pulang, Sri. Ayo, kita tanya orang tua anjing itu. Dia harus menjelaskan semuanya.
Ada apa sama anak gila ini? Erna pergi, Sri baru ingat pesan Mbah Tamin. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya, ia masih sempat mencengkram lengan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama, ketukannya semakin cepat. Semakin cepat, semakin cepat, sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan, bingung. Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu. Sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras, hingga membuat mereka tersentak, mereka hanya diam, berusaha tidak bersuara. Lalu, dari belakang, seseorang melangkah masuk. Dini melihat 2 temannya, terlihat kacau balau. Ia bingung, kemudian berujar, "Kalian gak denger Mbah Tamin manggil, buka pintunya." "Jangan ngawur kamu," celoteh Erna. Namun Dini memaksa, bahkan Sri yang memegang tangannya. Dini pelototi, sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu. Di sana Mbah Tamin berdiri. Ia hanya diam, menatap mereka semua sebelum melangkah masuk ke rumah. Anehnya, malam itu wajah Mbah Tamin tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka. Padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun, Sri merasa Mbah Tamin tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Dela. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamin. Beliau masuk ke dalam kamar Dela. Lalu perlahan ia membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya. Kali ini, tanpa mengikat Dela terlebih dahulu, seakan ingin mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu, tiba-tiba mata Dela terbuka. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya cukup lama. Sebelum menangis, meraung layaknya gadis kecil. "Sakit, Ki. Sakit sekali." Dela hanya menangis. Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Dela, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun, Sri masih belum mengerti kenapa seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu, ucap Mbah Tamin. Ia masih mengelus rambut Dela. Lalu Dela melirik. Sri dan yang lain hanya diam mematung. Tatapannya seakan mengucapkan, "Terima kasih sudah mau merawat saya." Mbah Tamin lalu mengikat tangan dan tali Dela, bergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Dela, Dela menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, "Jangan Ki, jangan kembalikan saya ke sana." Namun Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Terakhir, Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Dela dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang, bingung. Ada apa sebenarnya di sini? Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan. "Manusia brengsek!" Mbah Tamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit Mbah Tamin melakukan itu, perlahan sosok itu mulai tertidur dan Mbah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Dela memejamkan matanya. "Sri, Erna, kalian ikut saya," kata Mbah Tamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar. Hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamin duduk di teras rumah.
Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri menunggu sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. Kalian bisa melihatnya. Apa ya, Mbah? Kata Sri bingung. Kesini. Mbah Tamin menempelkan jemarinya menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamin. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa digambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan seakan mengepung rumah mereka. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya, sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu. Mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri, dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka. Kata Mbah Tamin. Kamu lupa dengan perintahku itu sangat berbahaya. Bisa membunuh Dela. Jangan ulangi lagi ya. Erna yang sedari tadi diam akhirnya ikut berbicara. Mbah, tolong kasih tahu apa yang terjadi sama Dela, Mbah. Kok bisa-bisanya dia mau bunuh saya dan Sri? Mbah Tamin duduk lagi lalu mengatakan, Berarti kamu sudah lihat. Itu adalah Cahaya Jati yang ingin membunuh Dela. Tapi tidak bisa karena ia butuh Singgarahane seperti sepasang suami istri. Santet 1000 hari hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama. Sri dan Erna masih terlihat bingung. Ia tidak mengerti. Mbah Tamin menerawang jauh menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat Mbah Tamin mengatakannya, Terlalu awal untuk mengerti ini. Intinya, ilmu santet 1000 hari adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya. Setelah percakapan itu Mbah Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu. Begitu saja, dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Pagi itu, sekitar pondok kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka. Sedangkan Erna tengah membasuh Dela di dalam kamar sampai terdengar langkah kaki. Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat dari jauh. Sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin dan benar saja ia mematung sesaat sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya manakala ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia serasa bertanya, apakah petua beliau sudah dijalankan? Sri hanya diam, bibirnya gemetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap lirih, Mbah, bukannya semalam si Mbah pulang? Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang, otot wajahnya mengeras, lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. Bukannya kamu sudah tak kasih tahu? Jangan buka pintunya. Terjadi ketegangan dalam situasi itu, sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkram leher Sri. Dini yang melihat itu panik. Siapa yang kamu izinkan masuk? Di mana sekarang dia berada? Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Sri hanya membuang muka. Ia sudah gemetar ketakutan. Di kamar Anda, Mbah. Dia masuk ke situ, ucap Dini.
Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah sebelum bergegas masuk ke rumah, setengah berlari seakan ingin melihatnya. Sri dan Dini ikut mengejar, bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung, seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul Simbah belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, mereka melihatnya seseorang mengobrak-ngabrik kamar Mbah Tamin. Semua barang Mbah Tamin berantakan. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada nisan dari kayu yang tertulis nama Atmojo, nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri, Krasa Atmojo. Cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa benda itu. Tanpa melihat Sri dan Dini, Simbah berucap, Apa yang dia lakukan saat ada di sini semalam, Duk? Sri kali ini yang bicara. Ia mengatakan semuanya termasuk Dela. Mimik wajahnya berubah. Ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Dela. Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri, sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna, dan Dini mengangguk, pertanda mengerti. Namun perlahan, semua mulai memikirkan itu. Kemana Simbah sebenarnya? Sri dan Dini, Erna masih melakukan tugas mereka secara bergantian sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi, Simbah belum juga pulang. Ini aneh, Dini dan Erna ada di sumur, mereka sedang mencuci pakaian mereka saat itu. Sri baru saja melaksanakan tugasnya membasuh Dela. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya, bila saja Dela tidak dijahati seperti ini, dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun, nasib seperti ini yang mempermainkannya. Sri merasa bersimpati manakala ia selesai melaksanakan tugasnya. Tiba-tiba terpecik pikirannya penasaran. Selama ini, bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin. Hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk melihat kamar Mbah Tamin. Tidak ada yang istimewa selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamin, tidak ada apapun di sana. Bahkan di antara selipan almari, di atas hingga bawah, lalu mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang. Di sana ada sebuah laci kecil dengan jantung berdegup kencang. Sri membukanya, kemudian melihat isinya. Di sana ia menemukan pasak jagor atau boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya, Sri tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain, sebuah cincin akik dengan batu merah, dan terakhir, sebuah foto yang usang di belakangnya tertulis Keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding, itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar.
Saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. "Ngapain kamu?" Sri terdiam, ia berusaha tetap diam. "Semalam Simbah nyuruh saya bersihin kamarnya." Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Ia melewatinya begitu saja, namun perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Nah, bagaimana kisah kelanjutannya? Pastikan Anda simak episode selanjutnya yang tentunya semakin menyeramkan. Pastikan juga Anda sudah subscribe channel Nasihat Kehidupan dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.